Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Kimia Medisinal. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai SAR dan juga QSAR. Nah, ini pertama-tama kita akan membahas tentang SAR. Ini SAR merupakan kepanjangan dari Structure Activity Relationship atau hubungan antara struktur dan aktivitas. Dalam bahasa Indonesia ini dikenal juga dengan istilah HSA ya, atau hubungan struktur dan aktivitas. Itu sama saja, HSA menyebutkan HSA ataupun menyebutkan SAR. Nah, di sini studi SAR ini atau studi Structure Activity Relationship ini mempelajari tentang hubungan antara senyawa kimia atau struktur dari senyawa kimia dengan efek atau aktivitas farmakologinya dari beberapa seri senyawa. Nah, di mana beberapa seri senyawa ini nantinya akan dicari mana-mana saja struktur yang memiliki aktivitas farmakologinya atau bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologinya. Nah, di sini SAR ini merupakan hubungan antara struktur kimia atau struktur 3 dimensi dari suatu senyawa kimia, dari suatu molekul dan aktivitas biologinya. Nah, di sini studi SAR atau analisis dengan menggunakan SAR ini bisa kita gunakan untuk mendeterminasi atau menentukan gugus-gugus kimia mana yang bertanggung jawab terhadap aktivitas terhadap target biologi dalam suatu organisme ya. Jadi studi SAR ini memungkinkan kita mendapatkan informasi gugus-gugus mana nih yang dia tuh memiliki aktivitas atau bertanggung jawab terhadap aktivitas dari si senyawa tersebut. Nah, di sini berkembang juga ya, selain SAR ini juga metode ini atau SAR ini berkembang, ini bisa menggunakan persamaan matematis ya antara struktur kimia dengan aktivitas biologinya atau dikenal juga QSAR, Quantitative Structure Activity Relationship. Jadi di sini ada dikenal SAR dan juga dikenal QSAR. Kalau misalnya SAR ini hanya kita bisa mendapatkan informasi mengenai farmakofornya saja, atau dari suatu struktur tersebut kita hanya bisa tahu senyawa-senyawa atau gugus-gugus mana nih yang dia tuh bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas. Nah, sementara untuk QSAR ini kita bisa mendapatkan nilai. Jadi kalau SAR itu bisa dibilangnya tuh analisis kualitatif ya, untuk tahu mana nih gugus-gugus yang memiliki atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Nah, kalau QSAR ini bisa dibilang analisis kuantitatifnya. Jadi nanti akan menunjukkan suatu nilai ya berdasarkan persamaan matematis, di mana nilai tersebut akan menunjukkan seberapa kuat ikatan antara struktur dengan reseptornya. Nah, kemudian di sini SAR ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gugus fungsi mana yang dia tuh penting untuk pengikatan atau untuk aktivitas, dan fungsinya untuk memperoleh informasi tentang gugus mana yang merupakan farmakofor atau bertanggung jawab terhadap aktivitas. Selain itu pula ini digunakan fungsinya digunakan untuk mengembangkan obat yang baru. Nah, di sini SAR biasanya dilakukan atau diuji ya dengan melakukan perubahan-perubahan minor pada struktur dari si senyawa pemandunya gitu atau senyawa induknya. Nah, di mana nanti akan diperolehlah senyawa-senyawa analognya. Nah, kemudian senyawa analog tersebut akan diuji aktivitas biologinya, apakah senyawa tersebut masih memiliki aktivitas atau tidak. Nah, di mana metodenya ini bisa dilakukan dengan merubah-rubah. Jadi kita bisa merubah atau menghilangkan atau menutup si gugus fungsinya gitu. Jadi nanti diperoleh suatu senyawa analog lain yang dia tuh telah dirubah-rubah di senyawa
atau di gugus-gugusnya gitu, telah dirubah-rubah. Nah, kemudian senyawa yang dirubah tersebut nanti diujikan dengan pengujian secara in vitro ataupun in vivo. Nah, jika perubahan substansi atau gugus pada senyawa tersebut tidak berefek terhadap aktivitas, berarti itu adalah gugus yang non esensial atau bukan farmakofornya. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan perubahan gugus atau perubahan struktur, kita mengganti gugus di struktur tersebut gitu, kita ganti dan ternyata aktivitasnya malah hilang gitu atau tidak ada gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa gugus yang kita ganti itu merupakan gugus farmakofornya. Nah, karena itulah senyawa atau gugus tersebut itu tidak boleh diganti ya, karena itu merupakan farmakofornya. Tapi dari studi SAR kita bisa tahu gugus-gugus mana saja nih yang memiliki atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya. Nah, di sini tes senyawa-senyawa analog atau senyawa-senyawa yang dimodif tadi, yang ditambahkan atau yang diganti atau dimodif strukturnya gitu ya, perubahan atau dirubah-rubah si strukturnya. Nah, ini bisa digunakan pengujian in vitro ataupun in vivo untuk menguji aktivitasnya. Jika secara pengujian in vitro aktivitasnya penurun, nah itu menunjukkan bahwa gugus fungsi itu merupakan gugus fungsi yang penting untuk proses pengikatan atau untuk pas waktu pengikatan dengan reseptornya atau dengan target biologisnya. Nah, di sini juga jika uji in vivo-nya aktivitasnya itu tidak efek, jadi maksudnya tidak berefek gitu, tidak berpengaruh terhadap uji in vivo-nya. Yang ini menunjukkan bahwa gugus tersebut itu tidaklah penting atau gugus tersebut bukanlah gugus esensial dari struktur tersebut. Jadi intinya kalau misalnya pengujian SAR ini akan melakukan modifikasi atau perubahan kecil struktur pada suatu senyawa induk ya, nanti ada senyawa induknya. Nah, kita ganti gugus-gugusnya gitu, terus kita ujikan. Jika diujikan hasilnya masih memiliki aktivitas, berarti yang kita modifikasi bukan gugus esensialnya, tapi gugus yang non esensial. Nah, kalau misalnya kita memodifikasi suatu gugus, misalnya kita ganti yang awalnya gugus CH3 kita ganti dengan OH misalnya tuh, kita ganti, kemudian kita cek secara in vitro untuk menguji aktivitasnya dan ternyata aktivitasnya tuh menurun, berarti menunjukkan bahwa gugus CH3 tersebut itu merupakan gugus esensial ya, atau gugus yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya atau gugus farmakofornya. Nah, di sini nih juga untuk SAR ini dilakukan beberapa tahap ya, ada yang memodifikasi ikatan-ikatan dengan halangan sterik misalnya tuh, terus kita membuat analognya untuk membuat analog dari senyawa komponnya, terus memodifikasi gugus fungsinya dan juga kita mengidentifikasi gugus-gugus yang penting yang bertanggung jawab terhadap pengikatan. Nah, nantinya kita akan memperoleh atau kita bisa mengidentifikasi mana gugus farmakofor dari senyawa tersebut. Nah, kemudian itu untuk SAR. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan tentang QSAR. Nah, QSAR ini kepanjangan dari Quantitative Structure Activity Relationship ya, atau dalam bahasa Indonesianya ini bisa disingkat juga HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Nah, di sini QSAR merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dalam bidang kimia medisinal yang membahas tentang hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas biologisnya yang dinyatakan secara kuantitatif. Jadi tadi dijelaskan kalau SAR dia hanya menunjukkan analisis kualitatif gitu ya. Jadi hubungannya tuh hanya kualitatif, menunjukkan mana yang memiliki aktivitas gitu atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Sementara kalau QSAR ini kuantitatif, jadi nantinya akan menunjukkan suatu nilai yang menunjukkan seberapa kuat ikatan antara struktur dengan reseptornya. Nah, di sini aktivitas teoretik senyawa baru
dapat diprediksi sehingga fokus riset dapat dipersempit, biaya dan waktu juga dapat lebih efisien. Nah, jadi dengan menggunakan metode kisar ini atau dengan model persamaan kisar, ini kita bisa membuat atau memodif suatu struktur baru tanpa melakukan pengujian secara in vitro. Makanya dia biayanya dan waktunya lebih efisien ya, dan juga fokus risetnya bisa dipersempit. Nah, ini adalah pathway dalam penemuan suatu obat. Jadi pathway itu sendiri cukup panjang ya. Kalau misalnya kita mau menemukan suatu obat baru, ini tahapannya cukup panjang, dimulai dari gagasan dulu ya, penentuan gagasan, kita mau membuat obat apa, kita menentukan dulu target penyakitnya apa, kemudian target kerjanya di mana, kemudian suatu sediaan, dilanjutkan lagi dengan pengujian uji klinik. Setelah uji klinik itu harus ada perizinan dulu ya dari FDA atau Food Drug Administration, barulah obat itu bisa diedarkan. Nah, di sini dari sekian panjangnya ya tadi pathway dari penemuan suatu obat. Nah, di sini berkembanglah di kimia medisinal tuh CADD atau Computer Aided Drug Design. Jadi seperti yang sudah saya kemarin jelaskan ya, di CADD ini ada pembagiannya. Jadi di mana CADD ini dibagi-bagi berdasarkan keberadaan dari struktur 3 dimensi proteinnya dan juga ligannya. Jadi kalau misalnya suatu penelitian tersebut sudah diketahui gitu, struktur 3 dimensinya seperti apa, struktur 3 dimensinya sudah ada gitu di databank, kemudian ligannya juga ada, kita bisa melakukan pendekatan SBDD. Nah, kalau misalnya struktur 3 dimensinya tidak ada tapi ligannya kita ada, kita bisa menggunakan pendekatan LBDD. Dengan yang namanya deskriptor ya. Jadi deskriptor nanti mewakili sumbu X, ini biasanya diwakili oleh sifat psikokimia, karena sifat psikokimia ini nanti akan mempengaruhi proses transformasi atau transport molekul tersebut dan juga bindingnya. Nah, ini diwakili oleh lipofilisitas atau hidrofobisitas, kemudian sterik, dan juga ada elektronik. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya ini adalah respon ya atau aktivitas. Kemudian nanti hasil dari memplotkan hasil-hasil atau mengumpulkan gitu hasil-hasil model sifat psikokimia tersebut berdasarkan penelitian, kemudian kita plotkan dan kita lakukan pengujian secara statistik, kemudian kita validasi dulu untuk memastikan kebenaran atau memastikan bahwa prosedur tersebut membuktikan gitu bisa digunakan atau bisa dipercaya. Nah, kemudian di sini didapatlah aktivitas gitu ya. Jadi di sini dengan pemodelan kisar ini nanti akan memplotkan data-data sifat psikokimia atau deskriptor ya, yang nantinya dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang akan diplotkan dengan respon atau aktivitas ya. Nanti aktivitas ini biasanya macam-macam ya, ada IC50, ada IC50 gitu, itu macam-macam ya. Nanti diperolehlah suatu persamaan regresi linier ya. Jadi Y sama dengan Fx, di mana Y ini adalah aktivitas, Fx ini adalah mewakili molekular deskriptor di sini. Nah, kemudian ini adalah persyaratan
umum ya, persyaratan dasar dari Kisar ini. Jadi semua analog atau senyawa analognya ini merupakan senyawa yang memiliki struktur intinya sama, kemudian analognya juga memiliki mekanisme kerjanya yang sama, analognya juga harus memiliki data atau aktivitas yang sama, misalnya seperti IC50 atau IC50 atau SC50 gitu. Kemudian di sini efek dari penggantian isosterik juga bisa diprediksi. Kemudian binding afinitas juga harus berkorelasi dengan energi interaksi, dan di sini juga aktivitas biologi harus berkorelasi dengan binding affinity. Nah, di sini ini adalah bagian penting dalam perancangan obat, dalam usaha mendapatkan obat baru ini dengan aktivitas lebih besar. Jadi HKSA ini digunakan untuk merancang suatu obat yang memiliki aktivitasnya lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek sampingnya lebih rendah, kenyamanannya juga lebih besar, lebih ekonomis. Nah, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin dan kemudian bisa memperpendek jalur sintesis menjadi lebih pendek ya. Jadi di sini HKSA diharapkan penggunaan HKSA ini kita tidak melakukan coba-coba lagi gitu atau trial and error gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memodifikasi suatu senyawa obat yang baru, ini kita bisa menggunakan pendekatan HKSA. Jadi ketika kita memodif senyawa baru, itu kita bisa tahu, oh kalau senyawa ini kita tambahkan, gugus ini kita tambahkan, kira-kira kekuatannya tuh bakal lebih besar atau justru bakalan menurun gitu. Itu dengan HKSA kita bisa mengetahui atau bisa memprediksi ini teh. Nah, di sini untuk model pendekatan HKSA sendiri ini ada dua ya. Yang pertama ada model de novo Frey-Wilson, yang kedua ada model LFER Hans ya. Jadi ada dua yang dikenal. Nah, ini yang pertama Frey-Wilson dan Wilson ini tahun 1964 ini mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologi obat yang dinamakan model de novo atau model matematika Frey-Wilson. Jadi ini dikenalnya itu adalah de novo atau Frey-Wilson. Nah, Frey-Wilson ini menyatakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui suatu persamaan. Metode Frey-Wilson ini digunakan jika cara kerja obatnya tidak diketahui, kemudian uji biologisnya lambat daripada sintesis turunannya, dan atau sifat psikokimianya belum diketahui, makanya bisa digunakan Frey-Wilson ya. Jadi kalau misalnya cara kerjanya belum diketahui, uji biologisnya lambat daripada sintesisnya cepat gitu, sudah banyak yang disintesis tetapi belum diuji secara in vitro untuk aktivitasnya, dan di sini juga belum diketahui sifat psikokimia dari substituen senyawa tersebut. Nah, di sini model ini didasarkan pada perkiraan bahwa masing-masing substituen pada struktur senyawa induk ini akan memberikan sumbangan tetap pada aktivitas biologisnya. Nah, di sini perkiraan dasar pada model Frey-Wilson ini semua obat yang diuji harus mempunyai struktur induk sama dan substituen harus memberikan aktivitas biologi secara adiktif dalam kedudukan yang sama dan dengan jumlah tetapan yang bebas dari ada atau tidaknya suatu substituen. Jadi di sini obat yang memiliki struktur induk yang sama dan substituen ini harus memberikan aktivitas biologi yang sama pula. Jadi ini di sini model Frey-Wilson ini menggunakan metodenya yang linear gitu ya. Jadi kalau misalnya strukturnya dimodif itu harusnya dia memiliki aktivitas yang sama atau linear. Nah, di sini metode de novo ini kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear. Oke, sebentar ya. Nah, ini kemudian bila ada interaksi antar substituen, dan yang ketiga ini memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Jadi untuk de novo ini masih ada beberapa kekurangan atau
ada kekurangan yang menyebabkan metode ini tidak berkembang atau jarang digunakan sekarang. Ini karena dia harus linear, kemudian bila ada interaksi antar substituen itu tidak bisa digunakan pula, dan di sini juga dia memerlukan senyawa yang cukup banyak dengan kombinasi substituennya yang bervariasi. Nah, namun di sini juga tetap masih ada keuntungan. Jadi keuntungannya ini masih bisa tetap digunakan ya HKSA ini untuk beberapa penambahan gugus substitusi, kemudian digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis turunan senyawanya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada data sifat psikokimianya, maka ini bisa digunakan Frey-Wilson ini. Nah, kemudian ini yang kedua ada model pendekatan HKSA Hans ya. Ini Hans pada tahun 1963 mengemukakan bahwa konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas atau log 1/C ini suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter psikokimia dari substituen, yaitu parameternya ada hidrofobik, ada elektronik, dan juga sterik. Jadi metode Hans ini berkembang karena dia menggunakan sifat psikokimia gitu ya. Jadi sifat psikokimia ini mewakili dari si struktur kimianya, di mana aktivitas sifat psikokimia ini akan mempengaruhi transport dan juga binding dari suatu obat ya. Nah, di sini Hans membuat suatu model matematis yang menghubungkan antara aktivitas dengan struktur kimia senyawa obat, di mana struktur ini diwakili oleh sifat psikokimia, diantaranya hidrofobik, elektronik, dan juga sterik, atau disebutnya deskriptor ya. Nah, di sini model pendekatan ini disebut juga hubungan energi bebas linear free energy relationship atau LFER, atau pendekatan ekstra termodinamik. Nah, di sini pada pendekatan hubungan HKSA ya melalui parameter sifat psikokimia oleh Hans ini menggunakan suatu persamaan regresi linear. Ini adalah regresinya yaitu log 1/C itu adalah A dikalikan jumlah V ya ditambah B dikalikan jumlah sigma, kemudian C dikalikan jumlah ES, kemudian dikurang dengan D-nya, di mana C itu adalah konsentrasi kadar atau konsentrasi ya untuk respon biologis, kemudian jumlah V, jumlah sigma, jumlah ES itu adalah sumbangan sifat lipofilik, elektronik, dan sterik dari gugus-gugus terhadap sifat-sifat senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis. Nah, sementara A, B, C, dan D ini adalah bilangan atau tetapan yang diperoleh dari perhitungan analisis regresi linear. Nah, di sini dalam hubungan HKSA ya model Hans ini lebih berkembang dan banyak digunakan dibandingkan yang de novo. Yang de novo punyanya Frey-Wilson. Nah, karena metode ini lebih sederhana, kemudian konsepnya secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Nah, selain itu pula data parameter sifat kimia fisika substituen ini sudah banyak tersedia. Nah, di dalam tabel-tabel, kemudian penggunaan pendekatan model Hans juga telah banyak menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Nah, di sini tadi disebutkan ya tentang deskriptor gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa deskriptor itu merupakan suatu sifat psikokimia ya dari suatu struktur senyawa yang diwakili oleh lipofilisitas, sterik, dan elektronik yang digunakan untuk pemodelan kisar ya. Jadi molekular deskriptor ini merupakan suatu hasil final dan berdasarkan prosedur matematik yang dia mentransformasikan informasi kimia terhadap simbol-simbol ya di dalam suatu molekul dengan menggunakan suatu angka yang nantinya akan yang diperoleh dari pengujian secara eksperimental. Jadi hasil-hasil deskriptor atau angka-angka deskriptor ini diperoleh berdasarkan pengujian secara eksperimental.
Nah, ini deskriptor, ini adalah deskriptor yang paling umum ya, paling umum digunakan. Ini yang pertama ada hidrofobik atau lipofilisitas dari suatu molekul atau substituen yang diwakili oleh koefisien partisi, ini contohnya ya, dan juga parameter kromatografi. Kemudian ada parameter elektronik, ini yang paling umum digunakan adalah konstanta Hammett atau pi. Kemudian ada parameter yang diturunkan dari data spektroskopi, dan kemudian ada konstanta charge to muatan ya, konstanta buat transfer muatan. Nah, di sini juga ada parameter sterik, ini di sini ada geometrik ya, bentuk biasanya ukuran. Kemudian ada polarisasi parameter, di sini diwakili oleh molar refraksivity dan juga molar volume. Nah, ini adalah tabel-tabel ya, jadi tipe-tipenya ini ada hidrofobik parameter, kemudian ada elektronik parameter, ada sterik parameter, dan ini deskriptornya cukup banyak ya. Ada koefisien partisi untuk hidrofobik, ada Hans hidrofobik, nah ini cukup banyak. Nah, tapi yang umum digunakan adalah koefisien partisi. Nah, kemudian ini di elektronik parameter juga yang paling umum digunakan itu biasanya adalah konstanta Hammett, atau kalau enggak taf induktif, tapi paling banyak itu adalah konstanta Hammett. Kemudian di sini juga untuk sterik ada taf sterik ya, parameter atau ES, ini adalah yang paling umum digunakan, dan juga molar refractivity atau MR itu adalah deskriptor yang umum digunakan, tapi sebenarnya banyak gitu deskriptor tuh ya. Nah, ini yang pertama ada yang namanya parameter hidrofobik. Jadi parameter hidrofobik ini adalah karakter hidrofobik suatu obat. Ini dapat dinilai secara eksperimen ya, dengan menguji sebaran distribusi obat di dalam campuran N-oktanol dengan air. Jadi diuji gitu biasanya sih dengan menggunakan ECC ya, dengan pelarut yang tidak bercampur gitu. Nanti kita masukkan oktanol dan juga air, kita masukkan senyawa kita atau obat kita, kemudian kita kocok, kemudian kita diamkan atau pisahkan, diamkan dulu, kemudian kita pisahkan, itu biasanya menggunakan corong pisah, kemudian kita uji, biasanya mau pakai spektro atau titrasi, itu bebas tergantung dari senyawa kita. Nah, kemudian kita lihat apakah senyawa kita tuh lebih banyak terkandung di oktanol atau banyak terkandung di air. Kalau misalnya dia banyak terkandungnya di oktanol, berarti dia tuh cenderungnya tuh ke lipid ya. Jadi kalau misalnya dia lebih banyak ke oktanol, berarti dia tuh cenderungnya tuh lebih banyak di fase lemak, atau dia kita kenal dengan nama dia sifatnya itu hidrofob. Tapi kalau misalnya terlalu banyak di air ya, terlalu banyaknya di air misalnya atau di fase air, berarti dia hidrofil ya, suka air. Kalau misalnya dia lebih rendah, berarti dia sukanya air atau kita kenal dengan hidrofil. Nah, di sini yang kedua ada parameter elektronik. Nah, di sini efek elektronik dari berbagai substituen ya, ini akan mempengaruhi obat itu terionisasi atau mempengaruhi kepolarannya. Dan nanti ionisasi dan juga kepolaran ini akan berhubungan, atau dia akan menentukan seberapa mudah obat tersebut bisa melewati membran sel, atau seberapa kuat obat tersebut bisa berinteraksi dengan binding site-nya. Nah, di sini pengukurannya atau biasanya yang paling sering digunakan pada parameter elektronik ini adalah penentuan konstanta Hammett ya, atau yang paling sering digunakan itu adalah konstanta Hammett. Nah, di mana konstanta Hammett ini dilakukan atau diperoleh dengan mengukur. Nah, ini kemampuan dari suatu senyawa ini mengukur elektron, apakah dia tuh pendonor elektron ataupun dia tuh penerima elektron ya dari suatu substituen. Nah, di mana dilakukan pengujian secara eksperimental dengan mengukur disosiasi dari suatu senyawa asam benzoik yang disubstitusi yang dibandingkan dengan asam benzoatnya itu sendiri gitu. Jadi nanti asam benzoat itu nanti akan disubstitusi dengan suatu senyawa lain atau dengan substituen lain, dan nanti akan dibandingkan dengan senyawa asam benzoatnya sendiri gitu. Jadi nanti untuk melihat apakah nanti
senyawa kita itu lebih cenderung ke pendonor elektron ataupun penerima elektron. Nanti ada perhitungannya ya, itu ada log Kx per log per Kh. Itu bisa nanti dihitung, ini perolehnya berdasarkan eksperimental. Nah, di sini juga ada parameter sterik ya. Nah, jadi sterik ini berhubungan dengan bentuk ya. Jadi bentuk dan juga ukuran dari obat ini pastinya akan mempengaruhi terhadap si obat tersebut, dia tuh seberapa mudah obat tersebut menuju atau approach ya, menuju atau berinteraksi dengan binding site. Nah, di sini ada faktor steric tough ya yang umum digunakan. Ini dilakukan atau diperoleh dengan membandingkan hidrolisis rate antara senyawa ester alipatik yang tersubstitusi dibandingkan dengan ester yang standarnya di bawah kondisi asam. Jadi ini cara pengujiannya, bagaimana cara kita memperoleh nilai ES ini atau tough steric factor ya. Jadi nanti senyawa kita yang disubstitusi, ester alipatik tersebut disubstitusikan oleh gugus atau senyawa substituen kita, kemudian nanti dibandingkan dengan ester yang standarnya itu di bawah kondisi asam, berarti larutannya nanti harus diasamkan, nanti diperolehlah faktor steric tough-nya. Nah, kemudian yang di sini yang kedua ini ada molar refractivity. Ini juga masih sama ya, berhubungan dengan ukuran dan juga bentuk dari obat tersebut. Nah, molar refractivity ini adalah ukuran dari volume dari atom ataupun gugus grup dari atom substituen kita gitu. Seberapa besar sih volumenya gitu atomnya tuh, atau seberapa besar gugus atomnya. Nah, ini diperoleh dari nilai molar refractivity. Intinya ya, dimana struktur yang dimodifikasinya adalah X ini. Nah, kemudian di sini kan tadi harus dibilang kalau misalnya basic standar dari basic requirement dari Kisar ini harus memiliki senyawa atau struktur inti yang sama. Jadi ini adalah struktur intinya yang sama. Nah, ini adalah nanti substituennya ya. Nah, di sini requirement yang kedua ini juga dari seri analog tersebut. Seri analog ini harus memiliki data eksperimental mengenai aktivitasnya. Nah, ini di sini ini adalah aktivitas dari substituen atau senyawa-senyawa analog dari senyawa yang memiliki struktur inti yang sama. Di sini kita peroleh nilai EC50 atau effective concentration 50 ya. Kemudian kita peroleh di sini. Nah, di sini kita akan membuat suatu senyawa baru. Ini contohnya adalah NaCHO gitu. Kita ingin melihat apakah pergantian atau substitusi senyawa ini atau substitusi gugus ini terhadap struktur induknya ini akan meningkatkan aktivitas atau justru akan menurunkan aktivitas. Nah, dengan Kisar ini kita bisa lakukan pemodelan gitu ya, atau studi Kisar sebelum kita melakukan sintesis. Jadi kita cek dulu apakah nanti aktivitasnya akan lebih baik atau justru lebih turun gitu. Kalau misalnya lebih baik, oke, bisa kita sintesis. Kalau misalnya jadi jelek, ya udah nggak usah kita lanjutkan gitu, nggak usah kita sintesis. Nah, di sini ini diperoleh nilai aktivitas biologisnya atau EC50-nya, kemudian ini dilogkan ya. Jadi dilogkan tadi kan kalau metode Hans itu log 1 per C. Nah, jadi di sini kita logkan, di sini log 1 per EC50 ya, dimana ini nanti jadi log 1 dibagi 11,80 gitu, dan dapatlah 4,93. Terus kita buat serinya di sini. Nah, kemudian kita kumpulkan juga data dari deskriptornya ya. Di sini kita tetap plotkan substituennya apa, kemudian log 1 per EC-nya berapa, dan ini substituennya ya diwakili oleh molar
refractivity, kemudian parameter hidrofobik, kemudian ada di sini parameter elektronik, dan juga ada sterik ya, ES-nya atau tab-nya, tab faktor sterik. Nah, kemudian data-data ini atau nilai-nilai ini nih dapat diperoleh dari data-data berdasarkan penelitian ya sifat psikokimia dari substituen tersebut gitu ya terhadap senyawa induknya, dan kita perolehlah suatu persamaan log 1 per EC sama dengan ini ya, minus 0,89 tambah 0,019 kalikan MR molar refractivity, kemudian ditambah 0,2 dikalikan V, kemudian minus 0,3 dikalikan dengan sigma, dan minus 0,14 dikalikan dengan ES ya atau faktor steriknya. Nah, jika kita ingin mengetahui untuk nilai yang ini, yang NaCHO ini kan sudah ada ya nilai-nilai MR-nya, nilai V-nya, sigmanya, dan juga ES-nya. Ini kita tinggal masukin saja ke sini. Ini hampir sama saja seperti kalau kita menghitung penetapan kadar dengan absor kurva kalibrasi ya. Jadi kita tinggal masukin nilai-nilainya ke sini dan diperolehlah log 1 per EC-nya itu berapa untuk gugus NaCHO. Dan kemudian kita bisa antilogan ya, nanti di antilog dan dapatlah EC50-nya ya, atau effective concentration 50-nya. Dan itu kalau misalnya hasilnya lebih bagus gitu dibanding senyawa-senyawa yang lain, kita bisa lanjutkan ke tahapan sintesis ya. Jadi kita bisa menghemat waktu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendesain suatu senyawa baru dari senyawa analog gitu ya, jadi senyawa analog yang sudah diketahui aktivitasnya gitu, kita mau modif salah satu strukturnya untuk meningkatkan aktivitasnya, ini kita bisa memakai atau menggunakan pendekatan kisar atau dengan menggunakan studi kisar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.